Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Pertama kita akan menjelaskan tentang pasal penghasilan 22. PPh 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Klasifikasi PPh 22: yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Kedua, kegiatan di bidang impor. Ketiga, kegiatan usaha di bidang lainnya. Empat, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Pungutan PPh 22. 1. Bendahara, pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenanan dengan pembayaran atas pembelian barang. 2. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. 3. Kuasa penggunaan anggaran atau KPA atau penjabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenanan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak yang ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. 4. BUMN seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, dan sebagainya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha. Tarif PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Contoh perhitungannya: 1. Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furnitur dengan nilai 220 juta termasuk PPN 110%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan adalah DPP 100 banding 110 kali 220 juta sama dengan 200 juta. PPh pasal 22 1,5% dikali 200 juta sama dengan 3 juta. Kegiatan di bidang impor, pemungut PPh pasal 22: 1. Ada Bank Devisa. Yang 2. Ada Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PPh pasal 22: yang pertama, barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor. Barang-barang yang tercantum dalam lampiran PMK 34 atau PMK 010 atau 2017. 2. Selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenalan impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor. 3. Ada selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenalan impor atau API sebesar 7,5% dari nilai impor. 4. Yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea musik, yaitu cost insurance and freight atau CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor. Contoh perhitungan: 1. Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furnitur dengan nilai 220 juta termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan adalah DPP 100 banding 110 kali 220 juta sama dengan 200 juta. PPh pasal 22 1,5% kali 200 juta sama dengan 3 juta. Lalu kita lanjut ke PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pemotongan PPh pasal 23 ada badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggaraan kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap atau BUT, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Wajib pajak orang jenderal pajak sesuai dengan
KEP 50 atau PJ atau 1994. Di antaranya akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT. OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukaan atas pembayaran berupa sewa. Objek dan tarif PPh pasal 23 adalah 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, 2,2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. 3,2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. 4,2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perancangan, jasa pengembangan hutan, jasa pengelola limbah, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.